Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Desnatalin Harefa. Saat ini saya berstatus sebagai mahasiswa Prodi PAK semester 7. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi pembelajaran PAK kelas 7 SMP. Untuk memenuhi tugas mata kuliah yang diberikan oleh dosen pengampu, dan mohon izin kepada Ibu Suasanilawo MPD. Baik, yang menjadi materi kita pada saat ini yaitu tentang meneladani Yesus dalam mengampuni sesama. Bahan Alkitab terdapat dalam Kolose pasal 3 ayat 13 dan Efesus pasal 4 ayat 32. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 13 dikatakan bahwa sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di Efesus pasal 4 ayat 32 dikatakan bahwasanya tetapi hendaklah kamu rahmat seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi Dinas Alkitab ini mengajarkan kita bahwasanya kita harus mengampuni sesama, sama seperti Yesus telah mengampuni kita dari belenggu dosa. Sebelum kita mendalami materi ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa arti dari pengampunan itu sendiri. Nah, di dalam Alkitab, pengampunan adalah tindakan atau proses kasih dan kemurahan hati yang diberikan oleh Allah ataupun manusia kepada orang lain untuk memaafkan kesalahan, dosa, ataupun pelanggaran yang telah dilakukan. Jadi pengampunan merupakan tema yang penting dalam Alkitab dan merupakan aspek kunci dalam hubungan manusia dengan Allah dan juga hubungan antar sesama manusia. Mungkin kita bertanya-tanya, mengapa Allah mengampuni manusia? Jadi, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Allah telah berinisiatif untuk mengampuni serta menyelamatkan manusia. Allah mencari manusia dan menyelamatkan manusia. Namun, manusia selalu mengingkari janji dengan Allah, tetapi Allah tetap setia pada janjinya. Yesus adalah teladan dalam mengampuni. Nah, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia atau Yesus adalah setia dan adil dan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Untuk memperkuat kenyataan ini, di Roma pasal 5 ayat 8 mengatakan bahwa ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Nah, Allah mengambil inisiatif untuk mengampuni dan menyelamatkan manusia. Tetapi manusia harus dengan rendah hati mengakui dosa-dosanya. Pengampunan Allah itu berlaku untuk selama-lamanya. Lalu, bagaimana Allah mengampuni manusia? Nah, dari cerita-cerita yang ada di dalam Perjanjian Lama, sudah nampak bagaimana hubungan manusia dengan Allah selalu diwarnai oleh dosa dan pemberontakan. Tetapi Allah mencari, mengampuni, serta menyelamatkan manusia dari dosa. Nah, Allah tidak pernah lelah mengampuni manusia. Mau berapa banyak pun dosa kita, pasti Tuhan selalu memaafkan. Lalu bagaimana kita meneladani Yesus dalam mengampuni? Yaitu meneladani Yesus Kristus dalam mengampuni berarti belajar bersikap sama seperti Yesus ketika menghadapi kesalahan orang lain. Yesus mengampuni dengan kasih tanpa dendam dan tanpa syarat, bahkan kepada orang-orang yang menyakitinya. Nah, Yesus disalibkan oleh orang-orang yang membencinya. Tetapi apa yang dia katakan?
Dia berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Jadi ini menunjukkan kasih yang sangat besar meskipun ia sangat tersakiti. Kemudian yang kedua, mengampuni berkali-kali. Yesus mengajarkan bahwa kita harus mengampuni 70 kali, 7 kali, yang artinya mengampuni tanpa batas. Nah, selain itu, kita juga harus mengampuni dengan hati yang tulus. Pengampunan Yesus bukan sekedar kata-kata, tapi dari hati yang penuh kasih. Nah, bagaimana misalnya ketika kita mempunyai teman, lalu seorang teman di sekolah kita mengejek dan mengambil pensil milik kita tanpa izin? Bagaimana kita menghadapi teman tersebut menurut ajaran Yesus Kristus? Nah, Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi sesama, termasuk yang berbuat jahat kepada kita. Dan apa yang kita lakukan itu dengan mengampuni mereka. Jadi saat menghadapi teman seperti itu, kita juga bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama, kita harus tetap tenang dan tidak membalas. Jangan membalas ejekannya dengan ejekan juga. Nah, lalu apa yang kita perbuat? Kita bisa berkata dengan sopan. Kita mengatakan kepada teman kita, "Tolong jangan ejek aku tidak suka seperti itu." Kemudian mengampuni dan tidak menyimpan dendam. Jadi walau hati kita mungkin sakit, nah kita harus tetap belajar untuk memaafkan. Sama seperti Yesus yang tetap mengampuni orang yang menyakitinya di kayu salib. Nah, kemudian kita harus berbicara dengan jujur, tapi dengan lembut. Kita harus mengatakan kepada teman kita, "Itu pensilku. Lain kali minta izin dulu ya." Kita tidak boleh marah, tetapi juga tidak membiarkan dia terus berbuat hal yang sama. Selain itu, kita harus mendoakan teman tersebut supaya dia berubah dan menjadi teman yang lebih baik. Jadi menghadapi teman yang mengejek dan mengambil barang kita tanpa izin, jangan kita menghadapinya dengan kemarahan, tetapi dengan hati yang sabar dan mau mengampuni. Kita juga tetap mengatakan yang benar dengan kasih supaya dia juga tahu perbuatannya itu salah. Nah, inilah cara kita meneladani Yesus yang penuh kasih dan pengampunan.